Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah karya kebudayaan Jawa yang berjudul Perang Cirebon dengan Mataram. Sultan Cirebon dalam Sekbanya ke Mataram sewaktu-waktu membawa serta para patihnya, yaitu Patih Arya Saling Singan, Arya Tandumuni, Ki Jagasatru, Ki Arya Tanduran, dan Arya Wanahaji. Pada bulan Sekban itu kerajaan-kerajaan yang menjadi bawahan Mataram semuanya berkumpul. Dalam perkumpulan itu tiap-tiap kerajaan memamerkan kecakapan dan kepandaiannya masing-masing di depan Sultan Mataram. Ada yang memamerkan keahlian memainkan pedang, memanah, berkuda, dan bahkan ada yang mempertunjukkan kesaktian kebal senjata. Cirebon dalam kesempatan tersebut malah justru tidak menampilkan keahlian apa-apa. Atas peristiwa tersebut, Cirebon diolok-olok oleh orang-orang Mataram. Katanya, orang Cirebon tidak bisa apa-apa dan tidak punya kepandaian apa-apa. Mereka amat miskin dan hanya pandai mengemis saja. Demikian kata olokan orang-orang Mataram kepada para punggawa Cirebon yang hadir dalam paseban tersebut. Marah dengan olok-olokan tersebut, Ki Jagasatru maju serta berkata, "Izinkan meriam yang besar itu yang bernama meriam Si Satomo untuk dibawa kemari. Akan kupanggul dan akan kuledakkan sekalian." Demikian kata Ki Jagasatru. Mendengar itu orang Mataram justru malah mengolok-olok dan berkata, "Hai orang Cirebon, sombong sekali kalian." Sultan Mataram kemudian menyetujui permintaan Ki Jagasatru untuk mengambil meriam itu. Arya Saling Singan lalu mengambil museum, kemudian mengisikannya pada meriam. Sementara dengan cepat Ki Jagasatru memanggul meriam tersebut. Adapun Ki Tandumuni kemudian meloncat ke atas meriam untuk kemudian menyalakan. Suara ledakan meriam itu berbunyi menggelegar dengan nyaringnya. Anehnya, Ki Jagasatru yang tampil memanggul meriam itu masih tetap berdiri kokoh, tak goyah barang sedikit pun. Melihat kejadian tersebut, orang-orang Mataram yang sebelumnya menghina orang-orang Cirebon terperangah keheranan dan mulai kaku. Setelah peristiwa tersebut, Sultan Mataram merasa khawatir pada kedudukannya, takut Cirebon memberontak dan mampu mengalahkan Mataram. Mengingat kemampuan orang Cirebon dalam kecakapan memainkan senjata di luar kemampuan pada umumnya.
Mulai setelah itu tamu dari Cirebon dijaga ketat di Mataram. Bahkan tas dan pembekalan Panembahan Ratu selama berkunjung di Mataram pun diperiksa dengan semena-mena seperti tidak menghargai Sultan Cirebon. Atas perlakuan buruk tersebut, Arya Salingsingan, Arya Tandumuni, Ki Jagasatru, Ki Arya Kanduruan, dan Arya Wanahaji menyimpan dendam dan marah besar. Maka ketika masa sekta telah habis, rombongan Sultan Cirebon kemudian memohon diri untuk pamit pulang ke Cirebon. Namun para patih Cirebon itu justru tidak ikut serta pulang beserta rombongan, melainkan membuat kekacauan di dalam istana Mataram. Arya Salingsingan mengeluarkan aji limunan hingga wujudnya tak tampak mata. Dengan ajan itu dia memasuki istana. Sementara itu di dalam istana, Sultan Mataram yang sedang duduk akan bersantap dengan dilayani pelayannya melihat hal tersebut dengan tanpa diketahui Sultan Mataram. Arya Salingsingan kemudian memegang dahi Sultan Mataram dan mencukur separuh kumis Sultan Mataram. Para pelayan Sultan merasa terkejut melihat kumis rajanya terpotong separuh dengan sendirinya tanpa sadar. Para nelayan tersebut kemudian tertawa terbahak-bahak. Melihat hal tersebut, Sultan Mataram kemudian murka dan mempertanyakan sebab-sebab para pelayannya berterbahak tanpa ada di depan rajanya. Dengan ketakutan para pelayan tersebut kemudian memberitahukan mengenai hilangnya separuh kumis sang raja. Sultan Mataram segera mengambil cermin dan kemudian berteriak sambil berkata, "Perbuatan siapa ini?" Arya Salingsingan kemudian menjawab dengan tanpa rupa, "Ainus nyukur antiusyun utang kurasia. Aku yang mencukur. Aku tak takut padamu," kata Arya Salingsingan dalam panglimunannya. Mendengar jawaban tanpa rupa itu, Sultan Mataram kemudian menanyakan pada patihnya, "Hai patih, apa maksudnya itu? Aku tak mengerti bahasa Ainun Nyukur." Sambil menyembah, patih itu kemudian menjawab, "Ampun Gusti, bahasa yang memakai kata Ain itu adalah bahasanya orang Cirebon, yaitu bahasa Sunda." Dengan marah besar, Sultan Mataram kemudian memerintahkan agar orang Cirebon dihadapkan. Namun demikian ternyata rombongan Cirebon waktu itu sudah pulang. Setelah peristiwa tersebut, Mataram kemudian melakukan penyerangan terhadap Cirebon. Serangan pertama dipimpin oleh Pangeran Purbaya dengan kekuatan 1000 prajurit. Medan tempurnya berada di Kali Kasuneyan, Desa Progol. Dalam serangan tersebut, Pangeran Purbaya terbunuh oleh Arya Tandumuni. Gagal pada serangan pertama, selanjutnya Sultan Mataram mengirimkan lagi tentaranya yang menyerbu Cirebon. Serbuan dipimpin oleh Pangeran Salatiga dengan puluhan ribu pasukan. Adapun yang menjadi medan tempur atau tempat berlangsungnya peperangan yaitu Tugu Manggang. Dalam serangan kedua ini, pasukan Mataram juga berhasil dikalahkan, akan tetapi Pangeran Salatiga tidak terbunuh. Belum puas akan kegagalan serangan yang kedua,
Sultan Mataram dalam lain kesempatan mengutus puluhan ribu pasukan Mataram kembali menyerang Cirebon. Adapun yang menjadi panglima Mataram waktu itu adalah Noto Suwogo. Dan penyerbuan yang ketiga ini pun dapat tumpas Cirebon. Adapun yang menjadi lokasi medan peperangan dalam serangan ketika ini adalah di Losari. Setelah kegagalan penaklukan Cirebon yang ketiga kalinya itu, Mataram menyerah dan tidak lagi mengganggu orang Cirebon. Selanjutnya setelah peristiwa ketangguhan orang Cirebon dalam menghadapi Mataram itu tersiar puas, banyak tokoh-tokoh Mataram yang dianggap memberontak pada Raja Mataram kemudian meminta suaka pada Cirebon. Di antara tokoh-tokoh tersebut adalah Aryo Angkoso Monco yang kemudian diberi suaka dan ditempatkan di Kanggrasan. Aryo Dirijo diberi tempat di Klayang. Aryo Jogobayan diberi tempat di Jagabayan. Geding Giring diberi tempat di Pakirangan. Geding Pangampon diberi tempat di Desa Pangampon. Kisah ini dapat Anda temui di dalam naskah Merta Singa. Nah, itulah saudara kisah tentang peperangan antara Cirebon dan Mataram. Salam Rahayu, sampai jumpa di lain kesempatan.